saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian betapa seriusnya kita harus beriman. Oleh karena apa? Meleset sedikit kita tidak layak untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, tidak layak melihat mujizat terjadi. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sekarang. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, dan menolong semua pemirsa supaya lebih serius lagi beriman, lebih serius lagi mengikut Tuhan, supaya kami semua mengalami kesempatan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, melihat mujizat dan keajaiban Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang kelima. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40. 38 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan.
37 maaf, 37 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di situ dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Amin. Saudara pemirsa, di sini ada 3 kelompok orang yang gagal untuk melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Yang pertama ialah saudara atau saudari dari Yairus sendiri. Mereka datang menemui dia dan kemudian mereka katakan, "Untuk apa engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya, anakmu sudah mati." Apa yang mereka sampaikan itu bohong, yang mereka sampaikan itu fakta, saudara sekalian. Oleh karena itu saya minta sekarang, jangan hidup berdasarkan fakta, tapi hiduplah oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untung pada waktu itu Tuhan Yesus ada di samping Yairus, sehingga Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja." Maka bangkit lagi iman Yairus yang tadi sudah mendengar kabar buruk, berita buruk. Memang kenyataan, tetapi berita buruk jangan engkau dengar, karena engkau tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan kalau engkau mendengar berita buruk itu. Yang pertama itu. Yang kedua siapa? Para murid Yesus. Ada 9 orang murid Yesus yang mengatakan iya ya kepada berita buruk tadi, dan mereka tidak boleh ikut melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anak Yairus yang sudah umur 12 tahun itu, yang sudah remaja itu, kemudian bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mungkin engkau sudah menjadi murid Yesus, sudah menjadi hamba Tuhan, jangan mengiyakan sesuatu yang membunuh imanmu. Tetap percaya, seperti apapun keadaannya, tetap percaya saja. Bagaimana kalau anak itu benar-benar mati? Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Ya, urusan engkau ialah ikut percaya. Sebenarnya saya ingin saudara mendengar firman Tuhan ini berakhir yang mengatakan, maka Tuhan Yesus mengajak 12 muridnya semuanya melihat mujizat Tuhan. Tetapi sayang, 9 orang mengatakan iya terhadap kabar, memang kabar fakta, tetapi meruntuhkan iman Yairus. Jadi karena mereka mengatakan iya ya, benar ya, maka kemudian mereka tidak boleh ikut melihat kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kita lihat Tuhan Yesus katakan apa? Dengan tegas Tuhan Yesus katakan begini. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mari kita belajar percaya sungguh-sungguh dan tidak digoyahkan oleh berita apapun ketika engkau sedang berharap dan beriman kepada Tuhan. Kemudian apa? Ayat 38 ini lebih menyedihkan lagi. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Mereka pura-pura menangis. Mereka dibayar untuk menangis. Kok bisa? Ya mau bisa begitu, kata adat pada waktu itu. Nah, habis itu apa? Yesus mengetes mereka. Apa kata ayat 39? Saudara perhatikan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu menangis? Kamu ribut dan menangis. Anak ini tidak mati tapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Saudara, saya ingin mengatakan, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Tapi tolong saudara ingat,
Kalau Tuhan berfirman katakan anak itu tidur, memang dia tidur, sebentar lagi memang dia bangun. Jadi jangan sekali-kali menertawakan apa yang Tuhan katakan. Bila engkau mendengar seorang mengatakan, saya percaya gereja kita ini akan punya gedung yang besar, bisa muat 5.000 orang, padahal gerejamu hanya muat 100 orang sekarang, jangan menertawakan dia. Jangan juga bilang, mosok. Itu membunuh imanmu sendiri. Coba lihat, Yesus sangat tegas dengan orang yang seperti itu. Mereka menertawakan dia, berapa detik yang lalu masih menangis. Mereka menangis pura-pura. Maka diusirnya semua orang itu. Diusir oleh Yesus. Oh, jangan sampai engkau termasuk orang diusir oleh Tuhan Yesus. Oleh kenapa? Engkau menertawakan kebenaran firman-Nya. Engkau menertawakan iman orang. Hati-hati dengan hidup saudara sekalian. Hari ini apa? Petrus, Andreas, dan Yohanes kemudian bersama-sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa masuk juga ayah dan ibu anak itu, Yairus dan istrinya. Hanya 5 orang boleh masuk, boleh melihat kemuliaan Tuhan. Yang lain semua ada di luar. Oleh karena itu, mari sekarang mulai. Jangan beri telinga kepada gosip atau kabar buruk. Kemudian jangan beri telinga kepada kata-kata yang meniadakan keajaiban Tuhan, yang selalu mengatakan mustahil engkau seperti Saul, mustahil engkau Daud dapat mengalahkan Goliat. Perhatikan apa yang saya katakan hari ini, supaya engkau termasuk 5 orang tadi yang melihat kemuliaan Tuhan. Anak yang sudah mati dibangkitkan Tuhan kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah memberikan kepada kami kebenaran-Mu, mengingatkan kami lagi supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa, tidak percaya, memberi telinga kepada gosip. Lepaskan kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus, supaya kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.